siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Ningsih, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan, dan rekan saya Bapak Ahmad Yunus akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bagian dari refleksi kemampuan diri yang insya Allah kelak menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Baiklah, langsung saja kita mulai, Bapak. Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Yunus kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Sofi, sehat selalu. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Alhamdulillah, Sofi, nama saya Ahmad Yunus, Guru SDN Negeri 2, Kecamatan Pandan, Kabupaten Pasuruan, teman sejawat Bu Sofi dalam mendidik anak-anak di SDN Negeri 2. Baik Bapak, sebelum kita memulai percakapan Pak Kucing, saya ingin bertanya, bagaimana perasaannya Bapak ketika saya akan melakukan supervisi, Pak? Oh, perasaan saya senang sekali, Bu, karena bagaimanapun saya masih dalam menjadi guru, perlu adanya orang yang akan istilahnya menemani saya dalam mengajar. Mungkin dalam saya mendidik anak-anak di pembelajaran ada kekurangan dan kelebihannya. Oh, terima kasih Pak. Terus kemudian apa yang ingin Bapak kembangkan dalam supervisi kali ini, Pak? Baik dari segi murid, pembelajaran, atau dari Bapak sendiri? Yang ingin saya kembangkan adalah saya akan mengadakan atau dalam pembelajaran saya akan menggunakan media yang mungkin sangat menarik bagi anak, yang dimana di sini jarang kita gunakan, supaya para belajar menarik, semangat anak untuk belajar juga meningkat, dan diharapkan nanti di akhir pembelajaran tujuan yang saya cita-citakan atau yang sudah saya rumuskan tercapai. Kira-kira dalam pembelajaran yang Bapak lakukan, apakah ada tantangan atau hambatan-hambatan dalam melakukannya, Pak? Oh, banyak sekali, Bu, tantangan yang saya hadapi. Karena siswa saya kelas 6 terutama itu kemampuan biasanya berbeda-beda, termasuk kemampuan dalam menerima pembelajaran. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada juga yang perlu bimbingan terus. Kemudian karakternya juga berbeda, ada yang bisa serius selalu dalam belajar, juga ada yang suka main-main, paling 5 menit konsentrasi, setelah itu sudah tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Oh iya, dalam menghadapi tantangan-tantangan atau hambatan tersebut, kira-kira apa persiapan yang Bapak lakukan untuk menghadapi supervisi kali ini, Pak? Trik-triknya atau kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan semangat belajar? Oh iya, Bu, terutama yang kita siapkan adalah rencana pembelajaran. Jadi memang kita rencanakan dengan baik, dengan media yang mungkin bisa menyemangati anak, dan kita selalu memperhatikan sesuai dengan kemampuan yang anak miliki. Kira-kira kalau misalnya saya melakukan supervisi, observasi di kelas, Bapak apakah siap? Insya Allah siap, Bu Sofi. Terima kasih. Kita bekerjasama demi untuk kemajuan terutama di SDN Negeri 2. Oh iya, baik Pak Yunus, terima kasih sudah memberikan informasi. Sebelumnya kita melakukan supervisi di kelas, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan di SDN Negeri 2. Terima kasih atas waktu yang diberikan, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Terima kasih, Bu Sofi, sama-sama. Kita akan memang harus saling membantu, terutama apalagi dalam satu lembaga, supaya lembaga SDN Negeri 2 lebih berhasil dalam mendidik. Kira-kira Bapak untuk supervisinya siapnya kapan ya Pak? Maksudnya kira-kira pelaksanaan supervisinya di kelas 6 sesuai dengan untuk supervisi kali ini mata pelajaran atau materinya tentang apa ya Pak? Masalah waktunya insya Allah nanti di semester 2 kelas 6 saya akan mengajarkan matematika mengenai bahan ruang
lebih khusus tentang ciri-ciri bangun tua. Terima kasih atas waktunya Pak Yunus. Terima kasih atas kerjasama. Semoga kita dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu kalau kemarin kita sudah belajar tentang lingkaran. Lingkaran masuk dalam bangun apa? Lalu lingkaran masuk dalam bangun datar bagus, bangun datar. Kemudian bagian-bagian bilang lingkaran itu antara lain apa saja? Mas bilang lupa ya. Ayo Mas Manyu. Hah? Apa? Yang mana salah? Apa? Botol. Lupa bentuknya. Bagian lingkaran Mas tahu kayak Mas? Halo. Masih ada? Apa? Hah? Coba ciri-cirinya. Bagian lingkaran Mas Gibran. Mbak Putri, sujud, bener kan? Tidak sujud, lingkaran ini tidak sujud. Apa baiknya? Tembereng, bagus. Ada lagi lamen, curi. Itu adalah bagian-bagian ini. Kanan, ada jari, orang titik tengah, orang diameter, orang busur, ada tali susur. Itu ada pelajaran kemarin. Ternyata kalian belajarnya masih kurang. Terbukti dengan apa? Indikatornya apa? Pelajaran yang kemarin saya tanyakan hari ini, ternyata kalian masih banyak yang belum bisa menjawabnya. Ya, belajar lagi yang lebih rajin ya. Hari ini adalah hari apa? Selasa. Tanggal berapa? Tanggal 5. Selasa. 5 bulannya 2024. Kita akan belajar ke bab selanjutnya, yaitu tentang bangun rumah. Contoh dari bangun yang disebut bangun rumah antara lain apa? Ayo Mas. Contoh bangun rumah. Halo. Persegi panjang. Benarkah persegi panjang merupakan bangun ruang? Hah? Yang keras? Salah. Contoh yang lain Mas Taufik? Kubus. Kubus benar bangun ruang? Benar. Mbak Mel apalagi bangun ruang? Kerucut. Apalagi Raina? Agung, apalagi Mbak Kusis. Jadi Mas Manyu tolong belajar lagi ya. Apa?
dipanjang dikatakan sebagai bangun ruang. Setelah pelajaran ini selesai, diharapkan kalian nanti bisa satu apa itu. Kalau kalian di buku kalian ada di halaman 82. Jadi kita konsepnya setelah kita nanti belajar pengeluaran, kalian tahu mana itu ciri-ciri dari bangun yang disebut kubus. Yang kedua balok, prisma tegak segitiga, 5 segi 4, tabung, terjun dan bola. Nah, itu antara lain bentuk-bentuk dari apa yang disebut bangun ruang. Karena tadi saya tanyakan masih bingung membedakan antara mana yang disebut bangun ruang dan yang mana yang disebut bangun ruang. Supaya lebih memahaminya, kalian maka kita belajar dari fokus pada satu kubus dan kedua balok untuk hari. Ya, jadi saya harapkan nanti untuk pertemuan yang pertama ini untuk penguruan kalian memahami dan sekaligus bisa menggambarkan di buku kalian nanti bangun balok dan bangun kubus. Unsur-unsur dari bangun ruang ada apa saja? Unsur bangun ruang. Ayo Mas bilang unsur bangun ruang. Ayo unsurnya bangun ruang apa ayo? Sisi. Apa? Sisi. Yang satu disebut sisi. Sisi. Dua apa? Ayo Bang Amir. Jangan Mas bilang saja. Rusuk. Bagus. Rusuk. Yang ketiga apa? Titik sudut. Titik sudut. Masih ada lagi? Hah? Tidak. Nah, sekarang kita belajar tadi yang disampaikan. Adalah kita belajar tentang ciri-ciri dari bangun ruang. Pertama apa tadi? Kubus. Berarti kubus pasti memiliki 3 unsur ini. Ya, 3 unsur apa yang saya sudah tuliskan di papan tulis. Sampai di sini bisa dipahami dan dimengerti. Jadi kalau sebuah kubus atau bangun itu disebut kubus, maka memiliki unsur yang pertama yaitu sisi. Berapakah jumlah sisi dari bangun yang disebut kubus? 6. Betul Mbak Amel, 6? Betul. Saya jangan ragu, betul Pak? Itu toh, masih wakil jangan ngantuk, semangat. Ayo, betul Mbak Putri? Betul. Ciri yang pertama dari kubus adalah memiliki jumlah sisi. Berapa jumlahnya? 6. Bisa kalian sambil dicatat ciri-ciri kubus. Yang satu memiliki
jumlah sisi 6 atau 6 jumlah sisinya. Ayo dipersiapkan. Jangan lupa nanti dipakai atau belajar di rumah. Yang kedua unsurnya tadi apa? Rusuk. Berapakah jumlah rusuk dari bangun ruang kubus? 12 rusuk. Benar? Waduh, pintar-pintar hari ini ya. Konsentrasi semuanya bisa menjawab dengan benar. Memang kalian adalah anak-anak yang hebat, ya? Unsur yang ketiga adalah titik sudut. Berapakah jumlah titik sudut dari bangun ruang yang disebut kubus? 8. Ya, ada yang membawa kotak untuk kubus? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada nanti aja. Ya. Sekarang dari unsur dari bangun ruang ini, sekarang kalau kubus tadi ya, jumlah sisinya adalah berapa? 6. Jumlah titik sudutnya 8. Terus yang terakhir apa? Rusuknya 12. Kita lanjut ya. Itu ciri secara umum. Kalau kubus sisinya bagaimana? Selain jumlahnya tadi berapa sisinya? 6. Apa lagi yang menjadi ciri kubus? Selain sisi jumlahnya 6. Sisi yang berhadapan sejajar. Apa Mbak Men? Sisi yang berhadapan sejajar. Sisi yang berhadapan sejajar. Maksudnya? Diteruskan dulu apa? Ayo. Ayo jangan mesam-mesam. Ayo Bang. Yang menyatakan itu kubus berbeda dengan nanti bangun yang lain apa? Panjang sisinya bagaimana? Dilihat dari sisinya. Halo. Masih semangat? Dilihat dari panjang sisinya bagaimana bentuk sisi kubus atau panjang sisi kubus? Yang panjang sama luas. Ya, apa Mas? Dengan sisinya berbentuk persegi yang sama luas. Sama luas dari sisinya. Sisinya sama luas. Sisi sama luas. Sisi luasnya sama juga. Yang kedua apa? Dari panjang rusuknya. Ayo jangan malu apa? Mas, ya. Kalau jumlahnya 12, dilihat dari panjangnya. Jadi menggali panjangnya bagaimana? Katakan dengan kalimat Mbak Mel. Ayo.
dilihat dari sisinya bagaimana atau rusuknya apa? Memiliki rusuk yang sama panjang. lagi itu berapa malu-malu? Ke-12 panjang rusuknya sama panjang. Iya benda? Iya. Kalau sudut tadi memiliki ciri dari apa? Ukur sini adalah 8,7. Sekarang untuk perbandingan kita belajar tentang ciri-ciri yang dimiliki bangun yang disebut balok. Ya, balok. Balok. Pakai kapur aja. Balok. Balok juga memiliki 3 unsur dari bangun ruang. Dari segi yang pertama tadi ditulis apa di situ? Sisi, jumlah sisi dari balok berapa? 6. Sisi balok berjumlah 6. Berjumlah 6. 2 dari unsur rusuk. Apa ciri dari balok? Rusuknya bagaimana? Jumlahnya berapa? 12. Rusuk sama dengan 12. Sama panjang atau tidak? Sama. Loh, kok saya dengan sama? Untuk balok, kalau tadi untuk kubus memiliki rusuk yang sama panjang ke-12-nya. Kalau balok masuk kubus memiliki panjang yang tidak sama. Yang tidak sama yang bagaimana? Loh, kok berhenti? Saya coba dipikirkan. Ayo baca. Yang sama yang sisi yang mana atau unsur yang mana? Ayo, iya. Coba lihat di buku. Wis sudah jelas seperti itu. Ayo. Salah satu sumber yang kita pakai adalah buku ini. Ayo. Apa? Yang memiliki
rusuk yang sejajar dan sampahnya adalah halo? Sini bala yang pertama apa? Ayo Mas Taufik, dua aja Mas. Memiliki 6 sisi di mana sisi yang berhadapan, sejajar dan sama luas. Nih, tidak bingung sampean. Mana ini adalah bentuk dari balok yang dikatakan sisi sejajar itu yang mana? Ini adalah bentuk balok kapur atau kotak kapur. Bisa? Yang dikatakan sejajar yang mana? Ayo coba maju. Ini sisi. Niki. Baik, kalau dikatakan dari sana. Ini maksud sisi apa? Ayo. Supaya tidak bingung. Maksudnya mana? Ada ke sana. Sekarang ini. Teman-teman, yang dikatakan sisi sejajar adalah tunjuknya. Tunjukkan dong. Ini negara teman-temannya tahu. Ini dan ini, menurut mana? Nah, itu katanya sejajar. Saya ulang. Sisi yang berhadapan sejajar. Ini kalau saya kan depan ya. Kalau dari sini kan depan, di belakang. Jadi yang sejajar adalah sisi ini dengan yang belakang. Kemudian sisi yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri itu dikatakan sejajar, memiliki ruas yang sama. Kalau dihitung nanti, kalau kita sudah sampai pada berapakah luas permukaan? Kalau nanti di pelajaran berikutnya. Ini sisi ini sejajar dengan ini. Samping kanan sejajar dengan samping kiri. Atas sejajar dengan bawah. Rusuknya juga. Kalau rusuk dibaca coba. Yang keras. Rusuk sejajar sama panjang. Jadi 4 ini sama panjang. 1, 2, 3, 4 sama. Yang ini juga. Yang atas dan bawah. Sejajar ini panjang sama panjang. Dan ini sejajar dengan ini. Ini sejajar dengan ini. Ya, yang ketiga ini apa? Memiliki 8 sudut. 8 sudut, berapa kali sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama dengan tadi, yang pertama yang kita pelajari adalah tentang urus. Untuk mengetahui pemahaman kalian apa yang saya sampaikan dan kita tanya jawab, maka tugas kalian sekarang adalah menggambar satu contoh bangunan yang disebut kubus dan satu bangunan yang disebut balok. Saya beri waktu 10 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah, coba saya lihat.
Hati-hati loh, biar kameranya bagus. Ini bukan balon namanya. Balon terlihat kaki juga ini. Ini ada. Ya, itu dibagi lagi. Pulang lagi ke sekolah. Sudah mas? Ini baru benar ini, waduh. Tambah mas Taufik ini ya. Nah anaknya lagi ya. Pertama. Siap sudah? Tapi kamu tadi terlalu lama mengerjakan apa sudah tadi kurang nasihat. Tadi Gibran sini saja sudah lah. Ampun Pak. Ya oke bagus ya. Tapi ini menghapuskan ini nggak rapi. Ya, masuk seperti anak kelas 2 ya. Sebenarnya sudah bersih. Bagus nih. Biasanya perempuan kan rapi. Ya. Oh iya benar itu saya juga bagus gambarannya bagus benar semua. Kaitan. Ayo senyum berdoa ya. Ya, bagus. Amin. Waduh, ini tambah pelaku ini. Dengan ayat lain. Oke. Dari apa yang kalian pelajari hari ini, kesimpulannya bagaimana? Lupa. Tadi itu Pak belum. Awalnya tadi Bukan jam 2. Oke. Jadi hari ini bisa kita simpulkan kita telah belajar tentang ciri-ciri bangun ruang, terutama yang kita pelajari adalah bangun ruang yang dinamakan dialog dan kubus. Bisa apa mas ciri-cirinya? Bangun kubus, Mas Taufik, coba berikan sekali lagi. Oke. Terus sudah. Baiklah, ciri-ciri dari balok, bangun balok. Nah, terus, ya. Jadi ada lagi. Saya ulang, ini adalah unsur dari bangun ruang, sisi, tusuk, dan titik sudut. Jadi kalau kita ingin membedakan bangun ruang, maka kita harus melihat dari 3 unsurnya. Kalau ini yang bisa kalian pelajari hari ini tadi, masing-masing 3 ciri, maka kalian harus bisa membedakan ciri balok dan ciri dari kubus. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, terus semangat. Diulang lagi nanti di rumah supaya besok kalau saya tanya kembali di pelajaran matematika pertemuan berikutnya kalian bisa menjawab dengan baik. Ya, jadi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam obrolan sesi pasca observasi pembelajaran alam kita. Baik, sebelumnya saya ingin terlebih dahulu bertanya, bagaimana kabarnya Pak hari ini, Pak? Oh, Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Ya, terima kasih. Mengenai observasi pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Bapak ketika saya melakukan observasi pembelajaran yang dilakukan di kelas 6 kemarin, Bapak? saya rasa karena istilahnya
memang sudah mempercaya ya tidak ada perasaan ya, seperti mengajar biasa. Selama kita observasi kemarin, adakah kendala-kendala yang mungkin Bapak alami waktu belajaran di kelas 6? Kalau kendalanya, kalau kelas 6 itu memang istilahnya kalau saat ini yang saya bertanding dengan itu adalah jumlah muridnya kan sedikit. Terus kemampuan mereka itu rata-rata, jadi tidak ada istilahnya yang istimewa. Jadi sebetulnya kalau dibilang enteng ya enteng, tapi kalau menurut saya tambah berat. Karena anak-anak tidak termotivasi untuk istilahnya bersama. Jadi terus anak-anak itu sering lupa ya, nggak tahu apakah itu karena faktor apa penyebabnya. Sekarang diajar disebut tadi dan respon yang diam, terus keberanian mereka itu kurang. Iya, kemarin sama kemarin saya merasa demikian Kak. Apa ya, keaktifan anak-anak memang masih kurang Kak. Apa mungkin karena ada sesuatu atau mungkin apa mungkin ada strategi yang mungkin ingin Bapak kembangkan atau metode-metode lain barangkali? Tentunya kalau sehari-hari saya berhadapan mereka sudah banyak macam metode yang saya sampaikan. Kalau pembelajaran yang saya terima itu saya praktekkan. Tapi yang seperti itu kalau memang jumlah siswa itu sedikit tidak bisa kalau diangkat judi. Kalau yang tahun kemarin alhamdulillah saya kan 22. Jadi ada anak 5 itu kalau saya kategorikan pintar. Itu yang mengangkat yang lain untuk bersaing. Jadi ada kompetisi. Kalau ini kan rata-rata itulah kemampuan. Kita karena hanya keteguhan mereka saja yang membedakan bisa yang satu dan bisa yang harapan-harapan Bapak setelah kemarin saya melakukan observasi terus kemudian ada kegiatan seperti ini. Harapannya sebetulnya untuk anak didik saya itu setiap hari itu selalu harus saya motivasi. Saya pun acara bisa beri nasihat seperti kita yang ada kaitannya untuk memberikan belajar mereka. Tetapi sepertinya ya belum bisa. Paling peningkatan juga sedikit mereka. Kalau tanya itu misalnya Bu ya bisa kadang-kadang saya tidak mau ngomong gitu, tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Sebetulnya pertanyaannya gampang. Kalau tidak, ayo cepat, jangan takut. Ya, saya akan saya mari kalau kalian salah menjawab. Ayo apa jawabannya? Ternyata bisa. Misalnya kalau ya misalnya ayo siapa yang bisa, tidak mau kan video namanya. Itu kelemahan. Harapan saya ya untuk ke depan mungkin akan lebih berani, jujur dan mau berkompetisi untuk mendapatkan dan saya apresiasi dalam Pak Yunus mungkin juga perlu kolaborasi dengan kelas lain untuk apa ya meningkatkan motivasi belajar barangkali karena memang di siswanya sedikit saya rasa juga bisa. Atau mungkin suatu saat ada kuliah lain yang istilahnya berkolaborasi dengan saya untuk lebih meningkatkan minat belajar siswa terutama dan bisa nanti menghasilkan motivasi yang bisa berakhir dari hasil belajar siswa. Pak Yunus, terima kasih atas waktunya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak terkabul dan terwujud nih Pak. Oke, terima kasih. Demikian hari ini. Apabila ada saya salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.